إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه Nabi wa ali amma ba'd. Yang kami muliakan serta kami hormati orang tua kita yang hadir di malam berbarokah ini dan para asatidz yang hadir di malam ini. Mudah-mudahan kita punya orang tua, kita punya guru, kita punya ustaz, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Lebih khusus Bapak Haji Abdullah, itu juga Ustaz Musa wal akhina Ustaz Hamzah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan terus juga yang hadir. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, Allah luaskan rezekinya, Allah luaskan utang-utangnya, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih Allah berikan umur panjang sehingga kita bisa duduk di tempat yang penuh barokah ini. Yang pertama pasti kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti niat-niatnya orang soleh, mudah-mudahan kita punya Nabi Muhammad itu bergembira dengan duduknya kita di tempat ini. Kemudian kita termasuk orang-orang yang memperoleh nikmat untuk bisa menikmati wajah indah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan nikmat yang terindah di muka bumi ini adalah melihat wajah Rasul Muhammad SAW. Itu nikmat yang terindah dari nikmat-nikmat yang besar. Kenapa? Karena yang dikisahkan oleh para sahabat-sahabat itu mereka kalau melihat wajah Nabi Muhammad SAW itu mereka kalau umpama nggak makan 3 hari 3 malam itu masih kuat karena lihat mukanya Nabi. Andai kata tidak ada barang yang untuk dikonsumsi, cukup dengan lihat mukanya Nabi itu lupa makan, lupa segalanya. Maka kita minta biar kita bisa melihat ini wajah. Maka lihat Habib Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi Syekhul Mulid, beliau mengatakan apa? Wan nuru yahdi hairina diyaquhu. Ini wajahnya Nabi. Setiap orang yang bingung, orang yang gelisah, wong sing resah jadi mempunyai pegangan atau petunjuk. Orang yang gelisah, kita hidup di dunia ini penuh dengan kegelisahan pasti. Sopo enggak ada masalah. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti mempunyai masalah. Anda masih belum menikah, masalah Anda belum punya masalah. Setelah itu Anda menikah, apakah masalahnya hilang? Ya enggak, nambah. Masalahnya nambah. Masalah satu orang ditambah jadi masalah 2 orang. Makanya dalam nikah itu penuh apa kata Allah, iyakun fuqara yughnihumullah min. Kalau dia miskin maka Allah berikan dia anugerah yang lebih. Di antara anugerah yang masalah juga termasuk masalah isi tidak dilulu. Itu sudah nikah. Nanti yang sudah nikah tidak punya anak, masalah apa kan? Masalah aku nenek riyo tante. Ya Allah, wis Nabi 3 tahun di ngomongnya ini, terus takut bla bla. Wis 7 tahun tanya ini, masalahnya. Jadi tidak lepas, kita tuh tidak lepas dari masalah. Nanti kalau punya anak, tambah lagi masalahnya, tambah lagi. Apa masalahnya? Sekolah anak harus dibayar, susu anak itu kalau masih kecil. Kalau masih kecil itu kita capek di tenaga. Lek cilik, capeknya Anda itu di tenaga Anda capek mengasuh anak punya Anda, anak sampai punya anak.
Tapi kalau sudah besar, SMP, biyen SMP, saiki SD, iku arek cilik wis ngerti gendaan. SD. Kalau dulu itu SMP. Kalau ini sudah SD, masih berapa banyak anak kelas 6 SD yang sudah melakukan hal yang tidak selayaknya dia lakukan. Sehingga anak kalau sudah besar apa yang kecapek? Yang capek itu orang tua pikirannya. Ini anak pulang sekolah nggak pulang-pulang, kemana mereka jalan? Nah ini masalah apa? Jadi hidup di dunia ini pasti penuh dengan masalah. Enggak masuk gitu kalau masalah jari sawang sinawa sengkono pingin nungguin nong gini sampean nunggu pingin nunggu nong gini wong ya sama ruwetnya hidupnya sama ruwetnya. Terkadang jadi orang miskin itu lebih baik. Kadang kita juga mau suki sakno sampai bengi gak duit. Nek kene buat duit kan di warung kopi. Walaupun 5.000 ya. Tapi mau suki-suki tidak terumur nih. Ini wis warung kopi. Kalau hakikat kekayaan siapa yang kaya? Kita yang kaya. Mereka pusing. Sumpah. Duit motor, gue pengen bayar pajak kapan, ganti plat nomor bayar, ngetap 3 bulan sekali, ndrodok. Kami ngetap harus ndrodok. Kadang berapa banyak, tapi orang miskin kan, beda motornya sampai metu belok, santai aja. Kadang mikir iki peda perasaan 4 tak, kok dan ini 2 tak. Karena dia tidak punya bikin tersuruh. Jalan aja sana. Pokoknya nggak hancur, semangat tetap gaul, tetap jimat. Maka Anda setiap hidup di dunia penuh dengan masalah. Makanya Nabi mengatakan apa? Ad-dunya mal'un. Dunia itu tidak terlaknat dari dia dilahirkan. Wa mal'unun ma fiha. Dan terlaknat apa orang-orang yang berkecimpung bilang habisin waktunya untuk dunia. Illa dzikrullah, kecuali mengingat Allah. Cuma diundang. Makanya orang-orang dahulu itu, para sahabat itu imannya naik turun. Itu kalau nggak sama Nabi turun. Nanti kalau sudah lihat Nabi Muhammad langsung naik. Jadi mana? Dia punya keimanan naik. Nanti bisa sama Nabi. Nah, sekarang kita nggak hidup di zaman Nabi. Terus siapa untuk naik dan untuk menaikkan atau stabil keimanan kita? Satu, jangan lupa Anda untuk mengingat anugerah Nabi dengan banyak-banyak bersolawat kepada yang kayak ini majelis. Jadi wong duwe masalah kaya opo Bu, pokoknya sampean cedek ambil Nabi Muhammad urusan sampean gampang. Dulu sahabat itu waktu perang Badar, kalau sudah mereka itu kepepet, diuber ambil orang kafir. Namanya 1000 lawan 313. Itu kalau sudah mereka dikejar, jadi 10 lawan 10 ya, 10 lawan 10. Itu kalau mereka dikejar, itu kalau sudah kepepet, mereka langsung mendekat sama Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau sudah lihat Nabi Muhammad sudah lupa kematian, tidak ada rasa takut. Di bumi tidak ada rasa takut sama sekali. Bahkan para aulia Allah itu ala inna aulia Allah, tanda-tanda para aulia Allah tidak punya rasa takut, mereka tidak punya. Apalagi sedih dah. Kalau aulia hilang duit 1.000 moro bojoe diamuk sedina wengi kau. Makanya sampean-sampean aja ngaku-ngaku wali, duit hilang 1.000 wis ngelu. Bojo anak diambil kabeh. Nanti duit padahal kesiksa. Dideke nang jero jok. Tapi istrinya sudah dimarahi, anaknya sudah dimarahi. Nanti gitu, hanya toyol kabeh. Padahal lupa, baru 100.000 bingung. Baru kena 100.000. Maka para aulia tenang, dia mau gonjang ganjing ini bumi kayak apa. Mau nanti presidennya nomor 1, nanti yang nomor 2 atau nomor 3 kalau tidak bingung.
Nanti yang 3 menang, yang 2 1 kalah, ya santai aja. Mereka tidak ada pusing. Tunggu, lek presidennya kayak diajar, aduh, satu Pak. Kejauhan mikirnya. Maka selama Anda noatili sampean Pak Bu, ono Nabi sampean. Selama Anda dekat sama sampean punya Nabi Muhammad SAW dan sampean dekat pastinya kepada Allah. Kalau tidak lewat Nabi tidak bisa. Sampai nyedekna Allah tanpa dalani Nabi tidak bisa. Maka dikatakan oleh Imam Hasan Basri, kullu tariqin masjudah, setiap jalan sudah buntu, illa tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalannya Nabi Muhammad SAW. Habis buntu, kecuali jalannya Nabi. Terus bagaimana caranya biar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk dekat sama Nabi-Nya? Karena tidak gampang untuk mendekati Nabi, itu tidak gampang. Setidaknya sampai ikuti yang diarahkan oleh para ulama, yang mana ulama tadi mengambil sampai Nabi Muhammad SAW. Apa di antaranya? Siji, ojo sampai tinggal sholat 5 waktu. Ini jangan tinggal. Anak istri sampean sembahyang 5 waktu gak tinggal, tepat waktunya, urusan dunia sampean pasti Allah berikan keberkahan. Pasti ada jalan, pasti ada jalan. Mau buntu semua ditutup, pasti nanti Allah berikan itu yang namanya kemudahan. Contoh, kita punya di Bangil ini ada namanya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, terkenal sama sanging keramat. Atau juga kadang ada yang bilang yang dinamakan Mbah Bangil itu Habib Abdullah, katanya seperti itu. Walaupun banyaklah riwayat hasil. Itu pernah di zamannya Belanda, itu beliau suka kopi. Jadi ada namanya kopi subuh. Itu para salaf, itu kalau subuh suka minum kopi pahit, kopi tanpa gula. Apa khasiatnya? Khasiatnya orang minum kopi pahit itu insya Allah nggak kena lambung, nggak kena mah. Ini Londo ini gak senang Habib Abdullah. Kenapa gak suka? Karena Habib Abdullah itu kalau apa jadi company itu lewat, itu beliau tidak mau berdiri. Langsung liane ngadeg ngasih hormat. Kalau beliau nggak mau, saking jengkelnya, itu apa yang disuka Habib Abdullah harus ditutup. Nah ditutup Pak, ditutup. Ditanya oh Habib bikin senang kopi, sehingga di pasar itu nggak ada kopi waktu itu. Di stop, itu dibuang ke Belanda semua. Sehingga Habib Abdullah itu nyari kopi tidak ada di pasar. Sehingga beliau minta sama Allah SWT, subhanallah itu di tempat beliau itu turun yang namanya kopi, hujan kopi lah kalau sekarang. Kalau sampai mau tahu itu kopinya bentuknya kayak apa, itu masih ada tuh Alif Sodiq Asyidah, itu masih ada beberapa biji kopi yang dikirim oleh Allah kepada Habib Abdullah ini. Alir ada. Kok bisa seperti ini? Ya karena mereka dekat sama Allah. Monek ini so. Kini juga stabil, duso ambil apa nih? Ambil amalia itu. Ya, mari duso, taat apa jadi gitu? Pakpok. Bosok nih, bangile pakpok. Di malaikat ini katanya nyikso, tapi semari. Mending paling tobat. Kan gitu kan? Akan dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi itu daripada khususiyah umatnya Muhammad, kalau dia melakukan maksiat, sampean umpama nglakoni maksiat, auzubillah sampean wong-wong lah ya. Kucing nglakoni maksiat umpama ono umat Muhammad namanya kucing. Ini ngelakuin maksiat. Ini malaikat oke pono atid mencatat keburukan. Ini atid waktu mau mencatat keburukan, ini malaikat rotib bilang sama atid, malaikat penulis kebaikan, jangan kau tulis dulu, tunggu dia sampai 6 jam, sita saat, tunggu sampai 6 jam. Kalau dia tobat, kalau dia nggak tobat baru kau tulis. Itu masih diminta tobatnya sampai ditahan dari khususnya. Itu bisa dilihat daripada Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in Nawawi. Sampai kayak ngono, dienteni tobat.
Makanya dikatakan dalam hadits qudsi, itu langit, bumi, laut, gunung tiap hari minta izin sama Allah. Ya Allah, aku izin ngejul hamba-hambamu ini. Apa kata Allah? Kenapa kau mau binasakan hamba? Apa kata? Faqad ta'imaka khairaka wa man'a syukrak. Kau sudah berikan kebaikan yang banyak kepada mereka, tapi mereka enggan untuk bersyukur. Sehingga langit meminta izin, izinkan aku untuk menghancurkan mereka dengan awan, izinkan aku untuk menghancurkan dengan bintang. Yang gunung begitu juga, izinkan aku untuk memberikan gempa yang besar. Laut begitu juga, izinkan aku untuk tsunami. Apa kata Allah? Lekon nyipta no ciptaan, pasti kon seneng ambil manusia itu. Kalau manusia itu ciptaan kalian, pasti kalian suka dengan ciptaan. Dan mereka itu adalah ciptaanku dan aku cinta dengan mereka. Kalau mereka tobat, maka aku terima tobatnya. Tapi kalau enggak tobat, kata Allah, fa'ana tabibun, aku dokternya. Maksudnya apa? Kalau sampean melakukan dosa, kalau sampean untuk jalan buntu, nang terus gak iso. Nyilin akhirnya gak digeti. Katanya jauh tolong aku gak direken. Ini buntu, Bang. Mungkin kita punya dosa yang harus diampuni oleh Allah dengan tidak adanya solusi. Maka lek wis ono koyo ngono, Pak, ini namanya sensor ilahi, cepet-cepet balik. Cepet-cepet balik. Lek wis diduluk nang ngono gak iso, nang kene gak iso, nang ngarep nang mburi gak iso. Terakhir apa? Ya berarti ini kita punya dosa yang harus kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para salafun sholihun untuk sampeannya apik kepada Allah, satu, sampean harus lewat pintunya Nabi Muhammad. Jadi ojo tinggal siji salat mawon, jangan tinggal. Yang kedua apa? Habis salat luangkan waktu, Pak. Kalau kata Imam Haddad, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, kamu harus punya wirid, khususnya ibu-ibu, harus punya wirid bacaan rutin dari Al-Qur'anul Karim. Minimal luangno waktu 5 menit dia baca Al-Qur'an. Iku Al-Qur'an duduk cima, dideke no oma, diwaca cuma setahun sekali, yaitu Ramadan. Tapi Ramadan baru saja. Ngocong gitu. Keluar Ramadan itu Al-Qur'an itu kan sama sekali. Jangan. Harus punya wirid sampai. Harus punya. Untuk ibu-ibu, kalau pengen anaknya benar, ujiannya anak sampean benar, itu luangkan 1 hari Anda dengan anak Anda membaca Al-Qur'anul Karim. Sampai kata beliau minimal lek gak iso hatamno Al-Qur'an 3 dino pisan. Jadi beliau mengatakan kayak gitu. Minimal kalau Anda tidak bisa menghatamkan Al-Qur'an selama 3 hari sekali, minimal 1 hari 1 juz. 1 hari, hitung 1 hari 1 juz itu 10 lembar. 10 lembar. Kalau Anda siapkan waktu setengah jam, itu 1 juz selesai. Setengah jam. Kalau robit wis yo, ini wis nyoba bisa nih Pak. Setelah itu cukup setengah. Nah itu kan situ Pak. Jadi ini tuh wirid. Kadang sampean istighosa tapi Al-Qur'an enggak diwaca. Ini apa iki? Allah wirid kabeh diwaca. Al-Qur'an wala yuqra. Al-Qur'an tidak dibaca. Ya wirid istighosa Anda baca, rotib adat Anda baca, rotib aktos Anda baca. Wirid apa hizib diwaca, Al-Qur'an enggak diwaca. Ini balik. Nah itu sampean harus punya waktu membaca Al-Qur'an dan fadilah apa? Jadi sampean ambil lah. Yakin. Emang ono bib, wong sing iso hataman 3 dina pisan. Ono, membangi ono. Nama bukan dilahirkan diraji, ibunya Ustaz Segar Badun. Namanya Hubabah Khadijah. Itu sudah tua, umur mungkin sekarang sudah 70 ke atas.
Itu 3 hari menghatamkan Al-Quran. Kalau jadi mau terus Pak Iso, ono contohnya, ono contoh. Ada lagi yang menghatamkan Al-Quran daripada ulama, ada dalam 1 hari 8 kali hataman, 4 kali pagi, 4 kali malam. Namanya Habib Abdurrahman Asgar, namanya Fakih Muqaddam Misani. Itu saking mereka betul-betul Al-Quran ini mereka pegang betul-betul, karena itu mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran Pak ojo sampai ditinggal. Apa itu buat petunjuk sampai. Maka dikatakan oleh seorang aulia, nanti kalau Anda meninggal, waktu Anda masuk barzakh, itu orang-orang yang memfatai sampai ke kabeh. Bapak sampean, nenek sampean, konggoi sampean, koncoi sampean, orang-orang soleh nanti kumpul ke sampean. Dilihat mukanya, min ahli Quran bukan, ini golongan-golongan bukan ngaji Al-Quran. Kalau dilihat bukan, Anda ditinggal, dikoncoi. Sisa, Anda ditinggal. Minimal sampean harus punya waktu 1 hari Pak dimulai. 5 menit saja untuk membaca Al-Quran. Nah, itu insya Allah nanti sampai diberikan oleh Allah jalan yang gampang, yang gangsa. Insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Termasuk yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina minimal 5 menit. Nah, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk melakukan taatnya Allah kepada Allah dan taatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Afdhalul dzikri fa'ala man